Kembali di Q&A masih bersama Mr. Q. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, tadi di segmen 1 menarik sekali ya. Jadi abang intinya tuh karena sudah sering di televisi, khususnya di Metro TV, saya tahu bang hampir setiap hari sih teman-teman waktu itu ya menjadi narasumber kami ya bang ya. Iya, politisi mana yang nggak kenal Korea hari? Bukan cuma politisi Pak, tukang kembang di puncak juga kenal dengan saya. Jadi sebenarnya itu membantu sekali dalam urusan komunikasi Pak. Nah, sebenarnya yang saya pelajari berarti tidak harus menjadi artis, menjadi pengamat dan juga peneliti pun bisa mendapatkan jabatan strategis ya bang ya. Ya Pak Maman itu nanti kita. Bang, tapi bisa juga. Tapi Bang Kodari juga bisa disebutkan sebagai jubir presiden atau jubir istana? Sebenarnya enggak. Jadi sebetulnya begini, kalau bicara jubir kan ada yang sudah diputuskan presiden itu Pak Mensesnek, Pak Sekap ya, Pak Juri ya. Cuman memang kalau kita bicara KSP itu kan kalau bicara tupoksinya itu dua pada hari ini. Pertama itu mengendalikan program-program prioritas nasional. Pada titik itulah KSP disebut sebagai Delivery Assurance Unit ya. Kita mengawal proses, memastikan kalau misalnya ada yang kayaknya bakal telat nih targetnya. Itu kita koordinasi, Pak. Jadi satu delivery unit, yang kedua monitoring isu-isu strategis. Nah, di dalam konteks itu maka peran komunikasi itu menjadi bagian kita juga. Kebetulan KSP karena dia adalah Delivery Assurance Unit, bahkan dari konsep sering terlibat, Pak Maman, Bang John, dia tahu apa yang dikerjakan. Lalu ada mekanisme yang namanya verifikasi lapangan. Saya kalau ditanya mengenai sekolah rakyat, insya Allah fasih. Kenapa? Saya datang langsung ke sekolah ketika masih persiapan. Yang kedua, ini kan sekolah buat mereka yang datang dari keluarga tidak mampu ya, yang disebut sebagai desil 1, desil 2, 10-20% terbawah sosial ekonomi. Saya datang ke rumahnya Kang Maman. Saya datang di Bantar Gebang, saya datang di Sukabumi, saya datang di Jambi, saya datang kemana gitu. Betul. Presiden mengatakan bahwa program ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kalau tidak dibantu pemerintah, anak-anak yang tidak mampu ini nanti nasibnya sama seperti orang tuanya, putus sekolah. Saya tanya dengan orang tuanya, pendidikannya apa? SD, SMP. Oh ya benar berarti teori presiden, kalau ini tidak dibantu oleh negara, anak-anak ini nanti akan mengulangi situasi dan kondisi mereka begitu. Nah, karena terlibat dalam pembuatan kebijakan, verifikasi lapangan, ngalamin sendiri. Jadi kalau misalnya ke media menjelaskan, itu bukan cuma dengar-dengar, bukan cuma mengulangi apa yang disampaikan oleh KL, tapi melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Nah, kira-kira saya menjelaskan ini meyakinkan nggak? Saya punya prinsip dan saya sering katakan bahwa antara kebijakan dengan komunikasi itu satu tarikan napas, Pak. Tidak ada komunikasi yang bagus tanpa kebijakan publik yang bagus, tapi kebijakan publik yang bagus belum tentu jadi bagus kalau komunikasinya nggak bagus, Pak. Nah, pada titik itu mensinkronkan ini tidak mudah. Kenapa? Kita bicara organisasi yang besar, ya kan? Ada KL-KL, ada perkembangan yang cepat, ada aturan-aturan dari internal KSP misalnya. Sekarang kita bersama dengan Bakom gitu ya, tiap minggu itu mengadakan press conference, perkembangan program prioritas pemerintah. Kemudian kita datangkan menteri-menteri sesuai dengan topik aktual pada minggu itu, begitu. Kan kita sering berteman nih dengan Metro TV, jadi kita tahulah Metro ini lagi ada konser apa minggu ini, minggu depan apa. Kita berusaha penuh itu. Misalnya kayak kemarin kita undang Menteri Perhubungan, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian Pariwisata, evaluasi mudik Lebaran, begitu. Dan benar kan pada saat paparan-paparan kemudian wartawan nanya, Pak, itu gimana harga plastik? Kemana plastik? Apa jawabannya? Dan kemudian Pak Mendak itu kemudian menjawab, menjelaskan gitu. Kebetulan karena kita udah siap-siap juga, sehari sebelumnya sudah tanya Pak Mendak, nih ada nanti pertanyaan kalau soal plastik, kira-kira Bapak harus punya penjelasan. Ada koordinasi, sinkronisasi. Menurut saya begitu dong, supaya jangan asal jawab kan Pak. Bicara soal data, kita tidak hanya masalah komunikasi saja, tapi kita juga punya data soal pundi-pundi nih yang pengen kita tahu. Ini mewakili pertanyaan publik nih, kita lihat dulu nih teman-teman. Saya semangat kalau ini. Pundi-pundi. Silahkan ditunjukkan. Nah ini Bang, ini dari LHKPN tahun 2024 dengan total harta kekayaan lebih dari 200 miliar. Nah, Bang Kodari, pertanyaannya adalah ini dari tadi di bising-bising dikisi-kisi nggak ada ini. Bang, ini sebagai researcher. Ini bukan Q&A, Q&M, question and missing. Ini sebagai researcher atau sebagai pejabat, bagaimana
karena ini penting juga agar masyarakat juga bisa mendapatkan penjelasan tidak simpang siur. Bagaimana kemudian Abang menjelaskan soal LHKPN dan juga bisa menjadi contoh juga bagi para pejabat publik lain begitu. Oke, jadi pertama begini, sebelum saya jadi pejabat, saya itu selain peneliti, saya juga adalah pengusaha. Saya adalah peneliti yang bisa berusaha. Saya itu punya bakat pengusaha juga. Jadi usaha saya macam-macam. Ada survei, ada konsultan, ada properti, ada pendidikan. Dan itu adalah akumulasi sekian tahun. Saya melihat diri saya orang hemat. Saya nggak pernah spend keluar daripada yang saya miliki. Dan apa yang saya miliki, saya dapat itu saya biasanya putar lagi. Contohnya misalnya ya, tanah bangunan saya itu pasti banyak kalau di breakdown. Saya suka properti. Saya punya uang, saya bangun kos-kosan. Saya punya kos-kosan salah satunya misalnya ya, itu 140 kamar. Habis itu saya punya kosan lagi misalnya 90 kamar kalau nggak salah. Gitu. Lebih banyak dari tanahnya Bang Bolot ya? pintu kos-kosannya lebih banyak. Iya. Saya punya tanah banyak, Pak. Saya mencatat tanahnya Bang Kodari 176. Nah, itu. Saya masih hafal lokasi-lokasi 176 tanah itu? Enggak. Bang, berarti ketika sekarang menjadi pejabat publik, karena kan secara materi sudah selesai begitu ibaratnya ya. Berarti ini apakah benar-benar pengabdian pada akhirnya? Saya selalu berusaha untuk mengabdi dalam setiap tahapan dan proses kehidupan saya. Menurut saya itu tidak perlu wah saya sudah mengabdi lalu kemudian udah nggak mikir usaha apa bisnis, enggak. Kita nggak bisa lepas daripada diri kita, Pak Maman. Berarti usaha masih berjalan ketika sekarang? Saya masih trading saham. LHKPN saya ini nanti akan naik. Kan kemarin dimasukin ya. Ini akan naik. Salah satunya karena trading saham. Jadi 400 miliar? Enggak nyampe. Oh, enggak nyampe. 300-an lah. 300-an. Ya, ini kesempatan juga ya, mumpung belum ditanya, dikejar-kejar, saya jelasin aja sini ya. Nanti saya sekitar 300. 300. Ya. LHKPN pun juga menggunakan prediksi data ya Bang? Ya, orang kan misalnya, wah Kodari ngapain setahun baru berapa bulan jadi kepala staf kok sudah nambah 30 miliar? 40 miliar. 40 miliar. 40 miliar. Oke. Satu, karena saya trading saham. Yang kedua, karena saya punya logam mulia, itu harganya, saya duduk-duduk, saya nggak ngapa-ngapain, itu naik berlipat-lipat. Pertama kali beli berapa juta? Tapi semua berapa segram? Saya? Iya. 400.000. Sekarang udah 3,5 juta. Wow. Oke. Gitu. Jadi kita kalau bisa menganalisa atau kita bisa, ya pokoknya pertama nabung ya, kita nabung. Yang kedua kita punya analisa. Yang ketiga variabel eksternal lah. Kan bisa kayak begini kan juga ada variabel eksternal. Itu bisa berlipat-lipat, Kang. Yang ketiga dari pertambahan. Karena saya properti kan dia berdasarkan tahun dia ada kenaikan persentase. Sherly mungkin dari semua hal tadi yang Bang Kodari sampaikan itu menunjukkan ke kita teman-teman bahwa ternyata satu skill itu nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Kita butuh punya banyak skill. Artinya kita semua sepakat bahwa Bang Kodari ini adalah orang hebat. Tapi Bang Kodari, ketika orang hebat masuk ke pemerintahan atau dunia politik lah kita sebut, itu banyak yang terjebak dengan siklus menjadi politikus tok atau semata. Terlupa bahwa masuk ke dunia politik punya tujuan besar menjadi negarawan yang memberikan manfaat. Misalnya apa Bang tips dan trik agar ketika sudah masuk punya akses cepat, entah itu ke data, entah itu pengambilan kebijakan skala nasional langsung bisa diterapkan kayak tadi misalnya. Supaya ini nggak terjebak pada siklus menjadi politikus tok yang hanya untuk kepentingan sendiri, partai, atau kelompok tertentu, tapi untuk masyarakat banyak. Pertama mungkin saya mengatakan dulu ya, saya itu nggak hebat. Saya itu IPK-nya rata-rata aja, kalau dibandingkan dengan sekarang nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi saya percaya bahwa kunci sukses pertama dalam hidup itu adalah live by your passion. Jadi tugas anak muda itu pertama-tama adalah bukan mau kaya, mau berkuasa, bukan. Tapi apa sih passionmu? Dan be true to yourself. Saya beruntung bahwa di awal saya kuliah, di usia yang sangat muda, saya udah bertanya apa passion saya. Walaupun memang waktu itu sebetulnya saya bertanya juga karena saya anak daerah, kuliah di UI gitu kan. Ya, apa kelebihan gua ini? Kira-kira gitu. Dan saya mencari. Nah, ternyata minat saya atau passion saya itu adalah penelitian, kelompok studi, baca.
Menulis. Saya latihan menulis dari zaman mahasiswa. Saya latihan menulis itu serius. Nah, nomor 2, jangan mudah menyerah. Kita harus terus berusaha. Kalau kita berusaha terus, yang namanya pintu takdir itu akan terbuka. Saya percaya bahwa pintu takdir itu bukan cuma dijemput, digedor. Nah, begitu saya interview beasiswa, senior saya bilang, Kodari, kan lu kayak, namanya Adrianus Meliala. Penulis juga dia. Adik kelas saya, kriminologi. Ri, lu kan sering nulis kayak gua, dia bilang. Iya bang, kenapa? Lu mau nggak supaya lu cepat wawancara selesai? Mau dong bang. Tulisan lu itu lu fotokopi, habis itu lu bawa, lu kasih lihat sama yang wawancara. Bener, saya fotokopi, saya taruh di meja 5 menit selesai pak. The fruit of the pudding is on the eating. Gitu kira-kira, nggak perlu cerita lagi. Oke, Om John. Sorry Bang Kodari, kalau saya lihat laporan LHKPN tadi kan gede banget lah. Biasa Pak, banyak yang lebih tinggi Pak. Ya, maksudnya gini, Anda kan kira-kira miliarder di tengah-tengah lah. Setelah itu triliuner kan, 200 sekian miliar. Bagi saya, ya ngapain saya repot-repot ngurus KSP? Iya. Ngapain? Tujuan Anda itu apa? Ngapain? Iya. Dengan orang, kalau kita lihat motivasi orang masuk lingkaran kekuasaan, ada 2. Yang pertama adalah dia kapitalisasi kekuasaan untuk kepentingan diri. Yang kedua, bagaimana dia mengkapitalisasi kekuasaan itu untuk kepentingan orang banyak. Anda di posisi mana? Saya pada posisi ditunjuk oleh Bapak Presiden. Saya berada dalam garis lintasan takdir. Jadi saya membagi hidup saya itu dalam 3 bagian. 1 sebagai peneliti, aktivis, 2 sebagai pengusaha, aktivis, peneliti, ketiga sekarang masuk ke jabatan publik. Nah, tadi Sheryl kalau nggak salah mengatakan, Bapak politisi, saya bukan politisi. Saya bukan anggota partai, saya bukan orang yang maju lewat mekanisme elected. Saya nggak maju anggota DPR, saya nggak maju bupati, wali kota. Kalau saya mau udah dari dulu, karena semua ketua umum partai saya kenal. Partai mana mau naik, mana turun, saya tahu. Saya cuma bagi kepada teman-teman saya enggak. Jadi posisi saya ini posisi appointed, Pak. Posisi appointed. Nah, saya menganggapnya sebagai amanah, sebagai tugas, sebagai panggilan, yang sebetulnya konsekuensi yang saya juga sudah harus pahami dan sadari. Bahwa saya suatu saat akan mungkin masuk ke sana. Tetapi, ya buat saya itu suatu konsekuensi saja dari minat saya ke politik. Aktivisme saya dari dulu, Pak. Jadi, Pak, teman-teman saya dulu yang jadi aktivis zaman UI itu, ya sekarang ini teman-teman saya di pemerintahan itu. Nusron Wahid, Fahri Hamzah, siapa sebelumnya siapa Abdullah Azwar Anas, Fadli Zon, Nusron Wahid. Nusron Wahid itu teman kos saya, Pak. Nah, tapi yang ini Fahri Hamzah itu teman saya berdebat, Pak. Ya, Bang Kodari, tapi mungkin yang didengarkan adalah selain apa sih maunya begitu, tapi yang mungkin ini didengar adalah apapun itu tadi alasannya sebagai apapun part dari pekerjaan itu, endingnya itu, goalsnya itu, apakah memang untuk diri sendiri seperti yang dikatakan oleh Kakak John, atau untuk kepentingan rakyat ketika sudah berada di dalam sebuah posisi atau jabatan publik, karena namanya aja publik. Niscayanya harapannya kan segala kepentingan yang dilakukan dan amanah itu ada untuk publik. Nah, Bang Kodari itu lebih besar kemana? Ke diri sendiri, pribadi, atau ke publiknya? Saya dari dulu nggak pernah membuat dikotomi. Dari dulu saya memang di keluarga pun begitu. Saya nggak pernah ngurus diri sendiri, tapi juga ngurus keluarga besar. Gini, kalau saya di posisi sekarang, saya bisa membantu banyak orang. Mungkin inspirasinya dari 1-2 orang yang saya kenal ya. Tetapi yang mendapatkan manfaat kan banyak orang. Legacy apa yang ingin ditinggalkan untuk mengatakan yang dikenang orang dari Kodari apa? Sebagai negarawan kah? Sebagai saya sih periset kah? nggak ketinggian sih, saya pokoknya program-program yang konkret aja lah, yang memang dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Ya buat saya sih yang konkret aja lah. Jadi nggak peduli label saya kan apapun. bukan politisi yang saya harus jadi jabatan ini, jabatan itu, dikenang begini, dikenang begitu. Memang kan To be frank, saya kan lebih senang, mungkin selama ini dilihat pakai celana jeans, pakai sepatu boots, pakai kaos. Sekarang sudah jadi pemerintahan. Kemudian muncul juga nggak, bertumbuh juga nggak Bang, keinginan ketika mungkin
masuk ke politik yang resmi melalui jalur partai atau ingin sebuah goals jabatan tertentu gitu, apakah terfikirkan? Ya, saya sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik saja. Masih melanjutkan pertanyaan Bang Maman, ya mungkin membangun suatu mekanisme yang lebih terpola, misalnya di KSP. Kita pada hari ini membuat laporan ke masyarakat, membuat laporan juga kepada Presiden, apa yang dikerjakan, capaian, target-target yang sudah dilakukan. Kalau buat saya sih, ketika program-program besar dari Bapak Presiden bisa terlaksana sesuai dengan jadwal, sesuai target, manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, menurut saya itu sudah sangat memuaskan ya bagi saya pribadi dan teman-teman di KSP. Nah, karena sebetulnya kan tujuan Presiden kan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan negara kita itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan, melindungi masyarakat, menjaga ketertiban dunia. Ya 4 itu yang kita sedang berusaha kerjakan. Oke, nah selain itu ada juga yang menarik teman-teman panelis dan juga teman mahasiswa. Kan dulu kita bisa melihat Bang Kodari itu seliweran juga ya di media sosial, di media. Nah sekarang tuh pertanyaan kok Bang Kodari kayaknya kok nggak punya IG? Punya IG nggak sih Bang? Nggak punya. Nggak punya. Nah kita akan tanya kenapa nggak punya IG? Padahal kan di KSP ya. Kok bisa nggak punya media sosial? Apa sebabnya? Apakah mungkin ada alasan-alasan tertentu? Sesaat lagi kita jeda dulu hanya di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya punya, tapi untuk mantau perkembangan situasi fake account gitu. Ya pokoknya ada. Untuk mantau perkembangan lah ya. Bang Maman ngomong apa, Sheryl muncul di mana ngomong apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.